Bisa nggak, Jul? Oke, gas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lazuar Juliansyah dan teman saya Zulfikram Nur, Kadek Citra Surya Wibawa, dan juga Rangga Permanaputra. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi-materi e-commerce dari bab 1 sampai bab 7 dan progres tugas proyek e-commerce kita. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce juga melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta pengumpulan data yang otomatis. Potensi e-commerce. Dilihat dari jumlah saat ini, Indonesia menjadi pengguna internet terbesar di Asia, mencapai 150 juta pengguna. Dengan pertumbuhan pesat pengguna internet, maka terbuka pula peluang usaha baik bagi usaha maupun konsumen. Perkembangan e-commerce. E-commerce Indonesia sedang berkembang. Jumlah penjualan online di Indonesia meningkat 2 kali lipat setiap tahun selama 3 tahun terakhir dan mencapai total 4,5 juta penjualan aktif di tahun 2017. Sekitar 99% diantaranya adalah usaha mikro dan setengahnya bisnis online saja tanpa ada toko fisik. Jenis dan evaluasi e-commerce. Zul. Terdapat 6 jenis e-commerce, yaitu B2C e-commerce, B2B e-commerce, C2C e-commerce, social e-commerce, m-commerce, dan lokal e-commerce. Evaluasi e-commerce terdapat 3 tahap, yaitu innovation. Pada tahap ini, di mana infrastruktur sedang dibangun, consolidation. Consolidation pada tahap ini model bisnis mulai diperbaiki dan tahap reinvention. Tahap ini ditandai dengan munculnya platform mobile digital dan jaring sosial. Pertemuan kedua. Definisi model bisnis. Model bisnis didefinisikan sebagai model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Terus ada 8 elemen kunci model bisnis, yaitu value proposition, revenue model, market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organisasional development, dan manajemen tim. Contoh model bisnis B2C adalah Amazon. Amazon merupakan pengecer daring terbesar di dunia. Amazon juga memproduksi barang elektronik dan juga termasuk salah satu penyedia jasa komputasi awan terbesar. Amazon memiliki beberapa situs web retail untuk Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Jepang, dan Cina. Dengan pengiriman internasional ke negara-negara lain, Amazon juga membuat situs web terpisah di Polandia, Brazil, Belanda, dan Swedia. Terus, contoh model bisnis B2B adalah Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia telah mengembangkan e-commerce bisnis to business dengan menyediakan corporate online dan agensi online. Garuda Indonesia menawarkan program tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Garuda Indonesia. Next. Oke, saya akan menjelaskan materi yang ada di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga itu kita sebenarnya ada dua kegiatan. Yang pertama itu ada praktikum. Praktikumnya berisi tentang riset keyword. Nah, terus yang kedua itu ada penentuan produk. Nah, yang akan saya jelaskan di sini pertama adalah penentuan produk terdahulu. Nah, nama brand kami yaitu Creative Indographies. Nah, apa itu Creative Indographies? Nah, di sini terdiri dari kata kreatif Indo dan grafis, di mana artinya kami menjual sebuah jasa desain yang dimana desain-desain kami akan kita buat sekreatif mungkin. Nah, kami memiliki beberapa akun sosial media. Yang pertama itu ada Instagram. Instagram kami itu username-nya ada Creative Indographies. Untuk Tokopedia ada http Tokopedia Creative Indo CV. Nah, terus untuk website kami juga ada di https ahmadjuliansa10 wixsite.com. Terus nah, untuk harga kami ini menawarkan ada 3 paket harga. Yang pertama itu ada paket kilat, yaitu kita melakukan desain itu bisa hampir dari 1 jam saja. Nah, harga dari paket kilat ini yaitu kita bandrol dengan harga paket 60.000. Nah, kecuali untuk pembuatan CV kita membandrol dengan harga 30.000. Nah, untuk yang kedua adalah paket cepat. Paket cepat ini yang berarti 3 hari baru bisa jadi. Nah, semua desain ini dipatok dengan harga 45.000. Kecuali dengan pembuatan CV dipatok dengan 15.000. Nah, terus yang ketiga ada kita menawarkan paket custom atau menyesuaikan tergantung maunya pembeli kapan jadinya. Nah, harga paket ini kita menyesuaikan dengan kesepakatan penjualan pembeli. Misalkan si pembeli ini ingin bannernya atau posternya atau CV-nya jadi 3 jam selesai, ya udah kita bisa membuat desain 3 jam, tetapi dengan harga yang menyesuaikan. Nah, untuk praktikum sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita melakukan riset keyword. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita masukkan link Google Ads. Nah, di sebuah Chrome atau Google. Nah, seperti yang tertera di bawah, ya, yang tertera di gambar ini. Nah, habis itu kita masukkan akun Google Ads baru. Itu ada kayak tanda panahnya di sini. Terus kita beralih ke mode pakar, di mana mode pakar ini diperuntukkan untuk akun-akun yang tidak berbayar atau hanya untuk mencoba saja. Terus yang langkah keempat itu klik membuat akun kampanye. Nah, ini ada di bagian terakhir di slide ke 7. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu ketika telah mengklik tadi, kita akan dipertemukan oleh tampilan seperti berikut. Nah, kita lalu klik opsi alat dan setelan, terus akan keluar beberapa tabel-tabel. Yang pertama ada tabel perencanaan, ada tabel pustaka, ada tindakan, dan lain-lain. Nah, kita fokus ke tabel perencanaan dan kita klik keyword planner. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan sebuah kata kunci yang ingin kita cari, kita uji pada keyword planner. Misalkan kita kan usahanya menjual jasa desain CV. Nah, kita klik tuh kita cari, kita ketikkan jasa desain CV, jasa desain poster, jasa desain pamflet, dan lain. Terus setelah kata kuncinya sudah dicari, maka akan menghasilkan data seperti berikut, seperti di gambar. Nah, ini juga, nah di sini akan
terdeteksi semuanya. Misalkan waktu kliknya kapan, jumlah tayangnya kapan, nah itu semua kita bisa meng-compare dengan website kita nanti. Nah, next di pertemuan keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini membahas tentang internet dan web. Internet Introduction. Apa itu internet? Menurut Loudon pada bukunya e-commerce di tahun 2017, internet adalah jaringan yang saling terhubung dari beribu-ribuan jaringan dan juga jutaan-jutaan komputer yang menghubungkan beberapa aspek, seperti contohnya data dan informasi. Pada penggunaan internet terdapat beberapa teknologi yang mendukung proses dalam penggunaan internet, diantaranya yaitu packet switching, TCP/IP, dan juga client server. Yang kedua, introduction to the web. Apa itu web? Jadi web itu adalah salah satu layanan internet yang paling populer, di mana web ini membawa perluasan digital secara meluas yang menginclude beberapa hal, seperti contohnya teks, halaman berwarna, animasi, video, dan suara. Pada web ini terdapat beberapa konsep utama, yaitu seperti contohnya HTML, HTTP, dan juga hyperlink. Selanjutnya, packet switching. Apa itu packet switching? Jadi packet switching itu adalah sebuah metode dalam internet yang dimana pada metode ini berfungsi untuk merubah pesan teks digital menjadi paket-paket yang lebih kecil dan dikirimkan melalui jalur-jalur komunikasi yang berbeda. Lalu menggabungkan kembali paket-paket tersebut menjadi hal atau data seperti semula. Dalam paket switching ini terdapat alat yang dapat digunakan untuk mendukung prosesnya. Alat tersebut disebut dengan router. Jadi router itu adalah sejenis komputer khusus yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan komputer. Selanjutnya saya akan membahas tentang TCP/IP. Apa itu TCP/IP? Jadi TCP/IP itu adalah sebuah protokol utama yang membentuk jaringan internet. Dalam protokol ini terbagi atas dua, yaitu TCP dan IP. Kedua hal tersebut memiliki fungsi yang berbeda. TCP berfungsi untuk membentuk koneksi antara internet, di mana menghubungkan hubungan antara pengirim dan penerima. Sedangkan IP berfungsi untuk menyediakan skema internet. Pada TCP/IP terbagi atas dua bagian, yaitu protokol dan layer. Dalam layer terdapat 4 hal, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan juga network interface layer. Selanjutnya saya akan membahas tentang client server computing. Apa itu client server computing? Menurut Loudon, client server computing adalah model yang menghubungkan antara komputer yang dimana sebuah klien terhubung dalam sebuah jaringan antara komputer lain yang melakukan fungsi bersama seperti menyimpan file, software, dan lain-lain. Salah satu contoh yang paling umum dari client server komputer adalah penyimpanan cloud yang biasa kita gunakan, yaitu Google Drive dan juga OneDrive. Selanjutnya yaitu utility program. Apa itu utility program? Jadi utility program itu adalah sebuah program yang dibuat khusus untuk menyediakan layanan bagi pengguna internet. Dalam utility program terdapat beberapa hal yang mendukung penggunaan atau progres dari program ini. Ada 3 hal, yaitu telnet, ping, dan juga tracer. Next. Nah, saya akan kembali menjelaskan tentang materi pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini kita memiliki agenda kegiatan ada 2, yaitu praktikum pembuatan website dan juga pembagian job text. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembagian objek, pembagian job text, di mana saya sendiri Zulfi Kremur sebagai admin sosial media dan juga customer service dari pelanggan. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang ingin membeli, itu nanti akan berkonsultasi dengan saya atau saya sebagai pengarah daripada pembelinya nanti. Terus ada teknisi dalam artian pembuat website atau
yang bertanggung jawab untuk maintenance website. Nah, itu ada Ahmad Laswardi Juliansa. Nah, terus ada juga sebagai marketing, yang dimana bertugas untuk menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan atau pembeli ketika ada yang ingin desain. Nah, dia adalah Kadek Citra Surya Wibawa. Nah, kemudian yang bertanggung jawab sebagai desainer itu adalah Yuka Rangga Permana Putra. Jadi ketika ada pelanggan yang ingin berdesain itu nanti konsultasinya lewat saya, terus saya serahkan kepada Yuka Rangga selaku eksekutor. Terus praktikum pembuatan website. Nah, kemarin kita telah membuat website. Nah, websitenya itu dapat kita akses di http ahmadjulian8.wixsite.com. Nah, itu nanti kita cantumkan di akhir presentasi nanti. Progres-progresnya juga akan kami jelaskan di sesi progres sosial media. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai sekuritas dan juga model pembayaran dalam e-commerce. Yang pertama itu apa itu PKI? Jadi PKI ini adalah salah satu metode sekuritas dalam teknologi e-commerce. Jadi PKI adalah sebuah cara untuk autentikasi, pengamanan data, dan perangkat anti sangkal. Secara teknis, PKI atau Public Key Infrastructure ini adalah sebuah implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data, dan juga mencegah pencekalan data. Selanjutnya yaitu security concept. Jadi tujuan dari sekuritas adalah untuk mengamankan hal-hal yang akan diamankan dari e-commerce atau teknologi internet, yaitu data dan informasi. Dalam konsep sekuritas terdapat 3 hal yang mendukung sebuah tingkat keamanan e-commerce. Yang pertama itu solusi teknologi. Solusi teknologi ini dapat berbentuk seperti software yang mendukung sekuritas aplikasi, seperti contohnya antivirus. Yang kedua yaitu kebijakan organisasi dan prosedur. Jadi dalam sekuritas e-commerce dibutuhkan sebuah kebijakan atau keputusan-keputusan dari sebuah organisasi yang dapat mengelola sekuritas e-commerce tersebut. Dan ketiga yaitu hukum dan standar industri. Selanjutnya yaitu dimensi security. Dimensi security terdapat 6 hal. Yang pertama yaitu integrity. Artinya dalam dimensi ini artinya sebuah informasi dan data itu harus tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor luar kapsan data. Yang kedua yaitu non-repudiation. Artinya sebuah informasi dan data itu harus terhindar dari penyangkalan data yang tidak sesuai dengan transaksi. Yang ketiga yaitu authenticity, artinya bahwa sebuah informasi dan data itu harus dapat diverifikasi pihaknya, siapa-siapa yang bertransaksi dalam proses jual beli, dan pihak tersebut harus dapat diidentifikasi sesuai dengan identitas asli mereka. Yang keempat yaitu confidentiality, yaitu artinya sebuah data dan informasi itu harus selalu terjamin kerahasiaan datanya. Yang kelima itu privacy, artinya bahwa sebuah informasi dan data itu harus dapat dikontrol oleh pelanggan, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan data. Dan yang terakhir yaitu availability, artinya sebuah data dan informasi harus selalu dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, bagaimana perkembangan fintech mempengaruhi e-commerce transaksi. Jadi, fintech itu adalah sejenis teknologi yang dimana fintech merupakan gabungan antara finansial dan juga teknologi. Yang dimana output dari fintech ini yaitu bertujuan untuk mengubah model bisnis dari yang mode konvensional menjadi moderat. Salah satu contohnya yang sering kita gunakan
dalam metode pembayaran yaitu OVO, GoPay, dan link aja. Keunggulan dari fintech ini yaitu pertama easy to use. Seperti saya bilang tadi, fintech itu mudah, prosesnya sangat mudah untuk digunakan dan juga cepat sehingga dapat mempermudah transaksi yang dilakukan. Yang kedua yaitu memiliki jangkauan yang luas. Artinya fintech ini dapat digunakan oleh semua orang, semua kalangan, walau baik anak-anak ataupun orang tua tanpa pengecualian. Dan yang ketiga, fintech ini memiliki sekuritas yang aman dikarenakan menggunakan metode-metode teknologi yang dapat menjunjung nilai-nilai keamanan dalam transaksi. Next. Ya, saya akan membahas tentang pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh yang pertama itu adalah hourglass model. Hourglass model itu secara konseptual memiliki 4 lapisan. Yang pertama itu network teknologi, dan yang kedua transport dan representation, dan yang ketiga itu middleware, dan yang keempat application. Network teknologi itu contohnya itu seperti fiber optik, wireless. Terus yang kedua transport representation yaitu seperti IP dan TCP. Untuk yang ke middleware contohnya autentikasi dan file system. Untuk aplikasi yaitu adalah web browser dan email client. Terus yang materi kedua arsitektur internet. Arsitektur internet ini di sini ada 4 contohnya, yaitu adalah yang pertama backbone berupa kabel fiber optik yang berkecepatan tinggi yang dimiliki NSP. Terus yang kedua internet exchange point, hub atau backbone yang terhubung dengan satu sama lain. Terus yang ketiga LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Yang terakhir adalah ISP, adalah yang menyewakan akses internet itu sendiri. Keterbatasan internet saat ini yaitu adalah batasan bandwidth, dan terus batasan kualitas layanan, batasan arsitektur jaringan, batasan bahasa, dan batasan yang timbul dari sifat kabel internet. Internet 2.0. Peningkatan bandwidth dan koneksi yang diperluas akan menghasilkan sejumlah manfaat, termasuk solusi latensi, tingkat layanan terjamin, tingkat kesalahan yang lebih rendah, dan penurunan biaya. Internet of Things akan menjadi bagian besar dari internet di masa depan dengan makin sebanyak mesin dan perangkat yang dilengkapi sensor yang terhubung ke internet. Bagaimana fitur dan layanan internet bisa mendukung e-commerce? Beberapa fitur khusus mendukung e-commerce termasuk alat komunikasi seperti email, aplikasi perpesanan, papan pesan online, konferensi video atau telepresence, mesin pencari, dan media yang dapat diunduh dan di streaming. Aplikasi dan layanan web 2.0 mencakup jejaring sosial, blog, dan wiki. Ya, sekian dari saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan progres sosial media. Yang pertama itu sosial media di Instagram. Nah, di sini dapat dilihat sendiri nama daripada sosial media kita itu berarti infografis. Terus di bio-nya kami cantumkan beberapa poin, yaitu termasuk dengan keunggulan kami, proses pembuatan kami super cepat, pembayaran kami via ATM, BRI, BNI, dan Mandiri. Terus ordernya kami via website yang bisa diakses dengan mengklik website yang ada di bawahnya. Terus postingan kami sudah ada beberapa postingan, yaitu tentang brosur, kurikulum vitae, dan logo. Nah, untuk pamflet dan lain-lain itu kita belum upload. Nah, terus ini contoh jasa pembuatan CV kita. Ini untuk brosur, ini untuk logo. Nah, itu tadi untuk progres dari sosial media. Nah, bagaimana untuk progres website? Nah, ini adalah tampilan dari tampilan utama website kami, itu kreatif infografis, we save the nice thing. Nah, ini adalah contoh desain-desainnya.
Nah, ini ada About Us yang berisi tentang perusahaan kami itu kenapa. Nah, jadi sedikit gambaran bahwa kenapa kita memilih penjualan jasa saja, karena kita ketahui bahwa sekarang adalah masa pandemi COVID-19, di mana kalau kita misalkan menjual sebuah produk itu akan lebih rentan tertular penyakit ini karena akan mengakibatkan kontak langsung kepada pelanggan. Nah, makanya kita menjual sebagai jasa apa namanya? Jasa desain saja yang bisa kita kirim dan lain-lain. Nah, terus ini adalah contoh pembayarannya tadi, ada pembayaran via express paycheck, fast paycheck, dan customized paycheck. Nah, untuk kebijakan privasi, kami sebenarnya sangat melindungi privasi pelanggan. Untuk nama, alamat pelanggan, alamat email, dan nomor telepon yang dikirim kepada kami itu pure kita gunakan hanya untuk transaksi antara penjual dan pelayanan kami. Terus pengaduan pelanggaran kita juga mencantumkan di sini. Terus kebijakan pembelian untuk saat ini pembelian tetap dilakukan dengan cara menghubungi kontak person, yaitu atas nama Kadek Citra yang selaku pemasaran. Untuk emailnya yaitu happylivinghouse@gmail.com. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator untuk menutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.